Halo ibu dan bapak yang terkasih. Semoga hari ini tubuhnya terasa ringan, dan hati pun tenang. Kadang, tanpa kita sadari, keseharian di rumah bisa menjadi sedikit menantang. Ya, saat bangun dari tempat tidur terasa agak goyah, langkah pertama di pagi hari belum begitu mantap, atau ketika ingin mengambil sesuatu di rak atas, tubuh seperti kehilangan keseimbangan sebentar. Semua itu wajar, dan tidak perlu membuat kita merasa lemah. Bertambahnya usia membuat tubuh kita lebih bijak memilih gerakan. Dulu, saat muda, mungkin berdiri cepat atau berputar mendadak tidak masalah. Tapi sekarang, tubuh ingin diajak lebih perlahan, lebih hati-hati, seperti seorang sahabat yang meminta kita untuk mendengarkan iramanya dengan lembut. Ibu dan bapak tidak sendiri. Banyak dari kita yang juga mulai menyadari bahwa keseimbangan bukan lagi sesuatu yang otomatis, melainkan sesuatu yang perlu dijaga dengan kasih. Dan justru disinilah keindahannya, karena setiap langkah yang dilakukan dengan penuh perhatian bisa menjadi latihan untuk mengenal tubuh sendiri dengan lebih dalam. Coba renungkan sejenak. Kapan terakhir kali ibu dan bapak berjalan di halaman rumah sambil menikmati hembusan angin? Atau berdiri di dapur sambil menyenandungkan lagu lama favorit? Momen kecil seperti itu bisa menjadi latihan alami bagi tubuh, asal kita tahu bagaimana melakukannya dengan aman dan tidak terburu-buru. Di video ini, kita akan membahas dengan lembut tentang beberapa gerakan yang sebaiknya dihindari, serta latihan sederhana yang bisa membantu tubuh tetap seimbang dan kuat tanpa rasa takut jatuh. Tidak perlu alat rumit, tidak perlu tenaga besar, cukup dengan kesadaran dan ketenangan. Kalau ibu dan bapak punya pengalaman kecil tentang bagaimana menjaga keseimbangan di rumah, boleh sekali tulis di kolom komentar nanti. Siapa tahu, kisah ibu dan bapak bisa menjadi semangat bagi teman-teman lansia lainnya yang juga sedang berjuang pelan-pelan menjaga kekuatan tubuhnya. Mari duduk nyaman sejenak, tarik napas perlahan, dan kita mulai perjalanan kecil ini bersama-sama. Perjalanan untuk mengenali tubuh, menghargai setiap gerakannya, dan belajar bagaimana tetap aman, seimbang, serta bahagia di usia yang indah ini. Ibu dan bapak yang terkasih, keseimbangan adalah bagian dari tubuh yang sering kita abaikan ketika masih muda. Kita jarang memikirkan bagaimana cara berdiri, melangkah, atau berputar. Semua terasa alami. Tapi seiring waktu, tubuh mulai berubah. Otot-otot yang dulu kuat menjadi sedikit lebih kaku, refleks melambat, dan rasa percaya diri saat melangkah bisa sedikit berkurang. Bukan karena tubuh melemah, tapi karena ia sedang beradaptasi. Setiap tahun, sistem saraf, otot, dan sendi kita belajar ritme baru yang lebih pelan. Kadang kita merasa janggal saat berdiri setelah duduk lama, atau saat menunduk tiba-tiba terasa pusing. Itu bukan kesalahan, itu sinyal lembut dari tubuh yang ingin kita lebih mendengarkannya. Masalahnya, banyak orang di usia lanjut yang masih mencoba bergerak seperti dulu, berdiri terlalu cepat, melangkah tanpa menatap lantai, atau mencondongkan badan berlebihan saat mengambil barang. Hal-hal kecil seperti itu bisa membuat keseimbangan terganggu tanpa disadari. Dan disinilah pentingnya belajar kembali, bukan untuk menjadi muda lagi, tapi untuk menjadi lebih bijak dalam bergerak. Bayangkan tubuh seperti pohon tua yang kokoh. Ia tidak lagi lentur seperti dulu, tapi akarnya kuat dan cabangnya tetap memberi keteduhan. Begitu pula tubuh kita. Asalkan kita tahu cara merawatnya, keseimbangan tetap bisa dijaga dengan lembut dan alami. Keseimbangan bukan hanya soal fisik, tapi juga tentang kepercayaan diri. Saat tubuh terasa stabil, pikiran pun ikut tenang. Kita tidak lagi khawatir jatuh saat mandi, saat berjalan ke dapur, atau saat berdiri lama. Rasa aman itu menumbuhkan keberanian untuk tetap aktif, menikmati hari, bahkan mencoba hal-hal baru dengan hati gembira. Selain itu, menjaga keseimbangan juga berarti menjaga kemandirian. Dengan tubuh yang terlatih dan langkah yang mantap, ibu dan bapak bisa tetap melakukan banyak hal sendiri, memasak, menyiram tanaman, bahkan bermain dengan cucu tanpa rasa takut. Itulah bentuk kebahagiaan yang nyata di usia senja, merasa masih mampu, masih berguna, dan masih bisa menikmati hidup tanpa bergantung sepenuhnya pada orang lain. Karena itu,
Memahami gerakan yang aman dan gerakan yang perlu dihindari menjadi hal penting. Tidak untuk menakut-nakuti, tetapi untuk melindungi. Kita akan belajar bagaimana tubuh memberi tanda-tanda saat mulai kehilangan keseimbangan, dan bagaimana latihan-latihan ringan bisa membantu menstabilkannya kembali. Dan yang paling indah, semua ini bisa dilakukan tanpa tekanan. Tidak ada kata terlambat untuk mulai menjaga diri. Bahkan langkah kecil hari ini sudah merupakan bentuk cinta terhadap tubuh sendiri. Nah, setelah ini, kita akan belajar bersama tentang gerakan sehari-hari yang sebaiknya dihindari agar tubuh tidak mudah jatuh, serta cara-cara lembut untuk melatih keseimbangan tanpa harus merasa lelah. Jadi, pastikan ibu dan bapak duduk dengan nyaman ya, karena bagian berikutnya akan sangat bermanfaat untuk membuat tubuh terasa lebih stabil dan hati pun lebih tenang. Ibu dan bapak yang terkasih, menjaga keseimbangan tubuh tidak selalu harus melalui olahraga berat atau latihan rumit. Kadang, kuncinya justru ada pada cara kita bergerak dalam kehidupan sehari-hari. Setiap langkah, setiap bangun dari kursi, setiap kali menunduk untuk mengambil sesuatu, semuanya bisa menjadi latihan keseimbangan, asal dilakukan dengan penuh kesadaran. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah gerakan tiba-tiba atau mendadak. Misalnya, saat hendak berdiri dari tempat tidur, seringkali kita ingin langsung bangun karena terburu ingin beraktivitas. Namun tubuh yang baru saja beristirahat panjang belum siap menerima perubahan posisi secepat itu. Akibatnya, kepala bisa terasa berputar, pandangan agak kabur, dan kaki terasa goyah. Cobalah mulai kebiasaan baru yang lebih lembut. Saat bangun, duduklah dulu perlahan di tepi tempat tidur. Letakkan kedua kaki di lantai. Rasakan permukaannya menyentuh telapak kaki. Tarik napas perlahan. Keluarkan pelan-pelan. Lalu baru berdiri dengan tenang sambil memegang tepi tempat tidur atau sandaran kursi jika perlu. Hanya butuh beberapa detik. Tapi cara ini bisa membantu tubuh menyesuaikan diri dan mengurangi risiko jatuh secara signifikan. Kebiasaan kecil lainnya yang perlu dijaga adalah menghindari menunduk terlalu dalam tanpa menekuk lutut. Banyak orang lansia tanpa sadar menunduk dengan membungkukkan punggung saat ingin mengambil benda di lantai. Padahal, posisi itu membuat pusat keseimbangan berpindah ke depan dan bisa menyebabkan tubuh kehilangan kendali. Lebih baik, saat ingin mengambil sesuatu, cobalah menekuk sedikit lutut sambil menjaga punggung tetap tegak. Bila perlu, gunakan tongkat kecil atau alat penjepit panjang agar tidak perlu membungkuk terlalu dalam. Kalau terasa sulit, jangan ragu meminta bantuan, karena menjaga keselamatan lebih penting daripada memaksakan diri. Selain gerakan yang dihindari, ada juga latihan ringan yang bisa membantu tubuh menjadi lebih stabil. Salah satunya adalah latihan berdiri dengan satu kaki yang bisa dilakukan sambil berpegangan pada kursi. Caranya sederhana. Pegang sandaran kursi dengan satu tangan, angkat perlahan satu kaki, tahan sebentar, lalu turunkan kembali. Tidak perlu lama, cukup 5 detik saja. Lakukan bergantian dengan kaki yang lain. Latihan kecil ini membantu otot kaki dan pinggul bekerja lebih seimbang. Jangan khawatir kalau terasa sedikit goyah pada awalnya, itu tanda tubuh sedang belajar menyesuaikan diri. Kalau terasa nyaman, boleh ulangi 2 atau 3 kali sehari. Kuncinya bukan pada berapa lama bisa menahan, tapi bagaimana ibu dan bapak menjaga napas tetap tenang dan pikiran tetap fokus. Selain latihan berdiri, berjalan pelan di rumah sambil memperhatikan langkah juga bisa menjadi cara sederhana melatih keseimbangan. Misalnya, berjalan dari ruang tamu ke dapur dengan langkah teratur dan napas yang diatur perlahan. Rasakan setiap pijakan kaki di lantai. Jika ingin menambah variasi, coba berjalan sambil membawa benda ringan di tangan, seperti bantal kecil atau sapu tangan, untuk melatih koordinasi. Gerakan sederhana ini membantu otak, mata, dan otot bekerja bersama, sehingga tubuh lebih responsif terhadap perubahan posisi. Dan yang terpenting, lakukan semua dengan suasana hati yang santai. Tidak perlu terburu-buru, karena setiap langkah kecil sudah merupakan latihan menuju keseimbangan yang lebih baik. Hal lain yang sering terlupakan adalah kebiasaan menjaga posisi tubuh saat berdiri lama. Kadang saat menyapu, mencuci piring, atau menunggu di dapur,
Kita berdiri terlalu lama dengan posisi yang sama. Tanpa sadar, otot kaki menjadi tegang dan sirkulasi darah melambat, membuat tubuh lebih mudah lelah dan tidak stabil. Cobalah untuk mengubah posisi setiap beberapa menit. Misalnya, bergeser sedikit, memindahkan berat tubuh dari satu kaki ke kaki lainnya, atau menekuk lutut pelan-pelan untuk merilekskan sendi. Jika sedang mencuci piring, boleh gunakan bangku kecil untuk menopang satu kaki secara bergantian agar punggung tidak terlalu tegang. Selain itu, hindari juga memutar badan terlalu cepat. Kadang saat seseorang memanggil dari belakang, refleks tubuh langsung berbalik spontan. Gerakan cepat seperti ini bisa mengacaukan keseimbangan, terutama jika dilakukan di lantai licin. Latih diri untuk berputar perlahan, mulai dengan menggerakkan kepala, lalu bahu, baru diikuti tubuh dan kaki. Gerakan terkoordinasi ini lebih aman dan membantu tubuh tetap stabil. Ibu dan bapak yang terkasih, setiap perubahan kecil seperti ini sebenarnya sangat berarti. Tubuh kita tidak membutuhkan gerakan besar untuk menjadi kuat. Yang dibutuhkan hanyalah kesadaran dan kasih terhadap diri sendiri. Saat kita memperlakukan tubuh dengan lembut, ia akan membalas dengan kestabilan dan rasa nyaman. Kalau ibu dan bapak punya cara sederhana lain untuk menjaga keseimbangan di rumah, boleh sekali dibagikan di kolom komentar nanti. Mungkin ada kebiasaan kecil seperti berjalan pagi di halaman, menyapu sambil berdiri tegak, atau sekadar menggerakkan pergelangan kaki saat duduk menonton televisi. Hal-hal kecil seperti itu, kalau dilakukan dengan hati tenang, bisa menjadi latihan yang luar biasa. Selain itu, perhatikan juga lingkungan sekitar. Rumah yang aman adalah bagian dari latihan keseimbangan juga. Pastikan jalan di rumah tidak terlalu banyak benda berserakan. Dan kalau bisa, gunakan alas kaki yang tidak licin. Cahaya yang cukup di malam hari juga membantu agar langkah tetap mantap dan mata lebih mudah mengenali jalan. Dan terakhir, biasakan tubuh untuk selalu siap sebelum bergerak. Artinya, sebelum berdiri, sebelum mengambil barang, atau sebelum melangkah, beri waktu sebentar untuk memastikan keseimbangan sudah terasa stabil. Dengan begitu, tubuh dan pikiran bisa bergerak dalam satu irama, tenang, terkendali, dan penuh perhatian. Semua hal ini mungkin terdengar kecil, tapi ketika dilakukan dengan cinta dan kesabaran, efeknya bisa sangat besar. Keseimbangan bukan lagi sesuatu yang menakutkan untuk dijaga, melainkan teman yang tumbuh bersama kita, menemani setiap langkah, setiap senyum, dan setiap pagi yang penuh syukur. Ibu dan bapak yang terkasih, keseimbangan tubuh sejatinya adalah cermin dari keseimbangan batin. Saat hati gelisah, pikiran tegang, dan emosi tidak tenang, tubuh pun ikut kehilangan keseimbangan. Langkah terasa berat, napas lebih pendek, dan gerakan jadi kaku. Karena itu, menjaga keseimbangan tidak hanya tentang melatih kaki atau punggung, tapi juga tentang melatih hati untuk tetap damai. Salah satu cara sederhana untuk menjaga keseimbangan batin adalah dengan melatih napas sadar. Setiap kali tubuh terasa tegang, cobalah berhenti sejenak. Letakkan satu tangan di dada, satu di perut. Tarik napas perlahan sampai terasa dada sedikit mengembang. Lalu hembuskan perlahan sambil merasakan tubuh melembut. Ulangi beberapa kali. Latihan kecil ini membantu pikiran beristirahat, menenangkan sistem saraf, dan memberi sinyal pada tubuh bahwa semuanya baik-baik saja. Tidak perlu waktu lama, bahkan 1 menit pun sudah cukup. Ibu dan bapak bisa melakukannya kapan saja, saat duduk di teras, menunggu air mendidih di dapur, atau menjelang tidur. Dengan latihan napas sederhana ini, keseimbangan tubuh dan pikiran akan semakin sinkron, seperti musik lembut yang berirama pelan tapi menenangkan. Selain napas, mendengarkan musik lembut atau lagu lama yang membawa kenangan baik juga bisa menjadi latihan keseimbangan emosional. Ketika mendengarkan lagu yang dulu disukai, otak mengingat masa-masa indah, perasaan menjadi lebih ringan, dan tubuh pun ikut santai. Kadang tanpa sadar, bahu yang tegang mulai melonggar, dan langkah terasa lebih ringan. Kalau ibu dan bapak punya lagu kenangan yang selalu membuat hati hangat, mungkin bisa tulis di komentar nanti. Siapa tahu ada teman lansia lain yang juga menyukai lagu yang sama,
Dan dari sana lahir percakapan kecil yang menyenangkan. Karena keseimbangan juga tumbuh dari rasa terhubung, dari mengetahui bahwa kita tidak sendiri dalam perjalanan ini. Selain musik, berbicara dengan orang lain secara lembut juga memiliki kekuatan besar. Coba luangkan waktu untuk berbincang ringan dengan tetangga, sahabat, atau keluarga. Tidak harus topik berat. Kadang cukup dengan bertanya kabar, berbagi cerita masa kecil, atau tertawa kecil bersama sudah bisa membuat hati terasa lega. Interaksi seperti ini membantu menstabilkan emosi dan membuat pikiran lebih jernih. Ketika hati tenang, tubuh pun ikut tenang. Rasa percaya diri saat melangkah, berdiri, dan bergerak meningkat, karena kita merasa didukung, dicintai, dan diterima. Ada juga kebiasaan indah yang bisa melatih keseimbangan dari dalam, yaitu menulis rasa syukur setiap hari. Ibu dan bapak bisa menulis di buku kecil atau bahkan hanya di pikiran, 3 hal yang disyukuri hari ini. Mungkin sederhana saja, udara pagi yang segar, makanan hangat di meja, atau suara cucu yang tertawa. Dengan menulis rasa syukur, pikiran kita beralih dari rasa khawatir ke rasa damai. Dan saat hati merasa aman, tubuh pun ikut merespons dengan relaksasi alami. Napas lebih panjang, langkah lebih mantap, dan keseimbangan pun datang dengan sendirinya. Selain itu, berkegiatan dengan tujuan kecil setiap hari juga bisa menjaga semangat hidup. Misalnya, merawat tanaman, menyusun bunga di vas, atau membuat teh pagi untuk pasangan. Aktivitas ringan seperti ini memberi rasa makna, membuat tubuh aktif dengan cara yang lembut, dan menumbuhkan perasaan bahwa setiap hari masih punya hal indah untuk dinikmati. Tidak perlu besar, cukup konsisten. Karena keseimbangan sejati lahir dari rasa hidup yang tetap bergerak, meski perlahan. Saat tubuh tahu kemana harus melangkah, dan hati tahu untuk apa melangkah, kehidupan terasa lebih stabil dan penuh arah. Ada satu hal lagi yang sangat penting namun sering terlupakan, berbicara dengan diri sendiri dengan lembut. Kadang tanpa sadar, kita terlalu keras pada diri sendiri, merasa lemah karena tidak sekuat dulu, merasa merepotkan, atau takut menjadi beban. Padahal, semua perubahan itu alami. Tubuh tidak sedang menua karena kalah, tapi karena sudah melewati begitu banyak perjalanan dan tetap bertahan dengan sabar. Cobalah sesekali berdiri di depan cermin, tersenyum, dan berkata dalam hati, "Terima kasih, tubuhku, sudah menemaniku sejauh ini." Kalimat sederhana ini bisa menjadi doa kecil yang menumbuhkan kasih terhadap diri sendiri. Dan kasih itu, ibu dan bapak, adalah pondasi keseimbangan yang paling kuat. Kalau ibu dan bapak pernah merasa lebih tenang setelah berbagi cerita dengan teman lama, atau setelah mendengarkan lagu kesayangan, boleh tulis di komentar nanti. Cerita-cerita kecil seperti itu bisa menginspirasi banyak orang untuk juga menemukan kedamaian dalam keseharian mereka. Terakhir, ada satu latihan batin yang juga sangat membantu, yaitu menikmati keheningan. Duduklah di kursi favorit, mungkin di dekat jendela, sambil memandang langit sore. Biarkan pikiran berhenti sejenak. Rasakan angin yang lembut menyentuh kulit, dengarkan suara burung atau angin yang lewat. Dalam keheningan itu, kita bisa mendengar diri sendiri dengan lebih jernih. Keheningan bukan berarti kesepian, melainkan ruang bagi hati untuk bernapas. Dan di dalam napas yang damai itu, keseimbangan tubuh dan batin bertemu. Saat hati tenang, langkah pun menjadi lebih mantap. Dari semua hal sederhana ini, kita belajar bahwa keseimbangan di usia senja bukanlah tentang kesempurnaan, tapi tentang hati yang tetap lembut. Tubuh mungkin berubah, langkah mungkin melambat, tapi selama hati masih tenang dan penuh kasih, kita tetap kokoh. Tidak mudah jatuh, tidak mudah goyah, baik secara tubuh maupun jiwa. Karena sejatinya, keseimbangan bukan hanya tentang bagaimana kita berdiri, tetapi tentang bagaimana kita menerima hidup dengan tenang, apa adanya, dan penuh syukur. Ibu dan bapak yang terkasih, kita sudah berjalan cukup jauh bersama hari ini. Dari mengenali gerakan yang perlu dihindari, belajar bangun dengan perlahan, menunduk dengan bijak, hingga melatih napas dan hati agar tetap tenang. Semua langkah itu mungkin terlihat kecil, tapi di balik setiap gerakan sederhana, tersimpan niat besar,
untuk tetap sehat, aman, dan damai di usia yang indah ini. Keseimbangan bukan hanya tentang tubuh yang kuat, tapi tentang kesadaran untuk mencintai diri sendiri dengan lembut. Setiap kali ibu dan bapak memilih untuk bangun perlahan, menjaga langkah agar tidak tergesa, atau meluangkan waktu untuk bernapas dalam diam, disitulah bentuk cinta itu tumbuh. Karena menjaga tubuh dengan sabar berarti menghormati hidup yang telah dijalani dengan penuh perjuangan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Itu tanda bahwa ibu dan bapak masih memiliki semangat untuk terus belajar dan menumbuhkan kasih terhadap diri sendiri. Tidak perlu terburu-buru. Tidak ada langkah yang terlalu kecil bila dilakukan dengan hati yang penuh kesadaran. Ingatlah, tubuh tidak menua untuk melemah. Ia menua untuk mengajarkan kita arti perlahan. Agar kita lebih menghargai waktu, lebih mendengarkan napas, lebih memahami setiap detik yang masih bisa dinikmati. Setiap langkah kecil di rumah, setiap tarikan napas tenang di pagi hari, adalah tanda bahwa ibu dan bapak masih berjuang dengan cara yang indah, dengan kesabaran, bukan dengan kekuatan. Kalau hari ini tubuh terasa sedikit kaku, tidak apa-apa. Itu bagian dari proses. Besok mungkin akan terasa lebih baik, karena tubuh sedang belajar, dan hati sedang tumbuh lebih sabar. Di tips bahagia lansia, kita tidak menuntut kesempurnaan. Kita belajar berjalan bersama, perlahan tapi pasti, dengan hati yang tetap lembut dan pikiran yang tetap hangat. Mungkin setelah video ini, ibu dan bapak bisa mencoba satu kebiasaan kecil saja. Entah itu berdiri perlahan saat bangun, atau melatih keseimbangan sambil tersenyum di depan cermin. Karena setiap langkah kecil yang dilakukan dengan cinta, akan membawa ibu dan bapak selangkah lebih dekat menuju keseimbangan yang damai, baik untuk tubuh maupun hati. Ibu dan bapak yang terkasih, kehidupan di usia senja sebenarnya seperti berjalan di taman sore. Langkahnya pelan, udaranya lembut, tapi keindahannya justru terasa lebih dalam. Di masa ini, kita tidak perlu lagi berlari, cukup berjalan dengan tenang sambil menikmati pemandangan yang telah kita lewati. Keseimbangan, baik tubuh maupun batin, bukan tentang seberapa kuat kita berdiri, melainkan seberapa sabar kita menjaga langkah. Ada hari di mana tubuh terasa ringan, ada juga hari di mana lutut terasa lemah, dan keduanya sama berharganya, karena keduanya mengajarkan arti menerima diri dengan penuh kasih. Kalau ibu dan bapak merasa video ini bermanfaat, boleh tulis sedikit cerita di kolom komentar. Ceritakan bagaimana ibu dan bapak menjaga keseimbangan dalam keseharian. Mungkin ada kebiasaan kecil yang ingin dibagikan, seperti berjalan pagi di halaman, latihan napas sebelum tidur, atau sekadar duduk di kursi sambil menikmati lagu lama. Cerita kecil ibu dan bapak bisa menjadi cahaya bagi teman-teman lain yang sedang belajar menemukan ketenangan. Di channel Tips Bahagia Lansia, kita percaya bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk hidup dengan hati yang lebih damai. Tidak ada hari yang sia-sia selama kita masih bisa tersenyum, masih bisa berterima kasih, dan masih bisa melangkah walau perlahan. Kalau ibu dan bapak ingin terus belajar hal-hal sederhana yang menenangkan hati, boleh lanjut menonton video lainnya di Tips Bahagia Lansia. Di sana, kita akan terus berbagi kisah dan kebiasaan lembut yang membuat hidup di usia ini semakin penuh makna. Semoga hari ibu dan bapak dipenuhi kedamaian, langkah yang mantap, dan senyum yang tulus. Ingatlah, setiap gerakan yang dilakukan dengan hati yang tenang adalah doa kecil bagi kesehatan dan kebahagiaan. Sampai jumpa di video berikutnya, dengan semangat yang sama, menjalani usia dengan lembut, menjaga tubuh dengan kasih, dan mencintai hidup dengan tenang.